Malaysia makin iri timnas Indonesia, kini merasa tertinggal setiap hari. Timnas Indonesia panggil pemain abroad Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk Piala AFF 2024. Malaysia makin iri timnas Indonesia, kini merasa tertinggal setiap hari. Malaysia patut iri sekaligus bangga dengan prestasi yang diraih timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional. Mantan pemain nasional Malaysia Aslan Johar mengatakan, Indonesia telah bangkit melakukan revolusi dalam pengelolaan sepak bola negaranya setelah sempat diskors FIFA selama setahun pada tahun 2015. Menurutnya, Malaysia juga perlu melakukan revolusi serupa dalam manajemen sepak bola. Dia meminta individu yang sudah tidak mampu lagi berkontribusi untuk segera meninggalkan industri sepak bola Malaysia. Kebangkitan timnas Indonesia yang luar biasa terjadi setelah mereka diskors oleh FIFA. Setelah itu mereka menyadari kesalahannya, lalu pemerintah dan beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya, ujar Aslan, sebagaimana dikaporkan media Malaysia. Striker timnas Malaysia era tahun 1983 sampai tahun 1987 itu menambahkan, Indonesia memilih manajemen yang benar-benar tertarik dengan sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Kita bisa lihat bagaimana mereka berupaya meningkatkan level sepak bola di negaranya. Dari situlah dimulainya sketsa baru sepak bola di Indonesia, termasuk liga mereka yang semakin meningkat. Oleh karena itu, saran saya bagi para pengurus industri sepak bola di Malaysia yang sudah tidak relevan lagi, beranikan diri meninggalkan panggung jika sudah tidak bisa berkontribusi, tandasnya. Keberhasilan mengalahkan tim peringkat 59 dunia itu membuat skuad Garuda kini menghuni posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Posisi itu memberi peluang kepada pasukan Sintayong untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau minimal melalui putaran keempat. Bahkan, Indonesia juga menorehkan sejarah dengan menjadi tim pertama dari ASEAN yang mampu meraih 6 poin dan mencatatkan kemenangan pertama dari Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari Asia Tenggara, sebelumnya hanya Vietnam dan Thailand yang pernah merasakan putaran ketiga kualifikasi. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam hanya mampu meraih total 4 poin dari 10 laga dan menjadi juru kunci grup. Sebelum itu, Thailand malah cuma meraih 2 poin dari total 10 pertandingan dan menjadi juru kunci. Kala itu, timnas Indonesia masih berada di balik bayang-bayang Vietnam dan Thailand. Apalagi Indonesia baru saja memulai perbaikan setelah diskors FIFA selama 1 tahun akibat intervensi pemerintah via Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap PSSI. Aslan Johar mengakui sepak bola Malaysia sudah benar-benar tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Indonesia. Kita harus iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan agar bisa bersaing dengan mereka. Bagi saya, di sepak bola Malaysia, setiap hari kita tertinggal. Kalau satu hari diibaratkan satu jengkal, maka kita sudah tertinggal sangat jauh. Mereka Indonesia sudah ganti mobil, kita juga sudah ganti mobil, tapi orang-orang yang masih berada di depan ganti mesin dan pengemudi, ujar pria berusia 61 tahun itu. Dari sisi peringkat FIFA, timnas Malaysia kini berada di urutan ke-133. Indonesia unggul 3 level dari mereka di posisi ke-130. Pada tanggal 28 November mendatang, FIFA akan merilis peringkat terbaru. Mengutip situ pemeringkat Football Ranking, Indonesia diperkirakan naik 5 level ke urutan 125. Kenaikan itu berkat tambahan 19,16 poin dari kemenangan atas Arab Saudi, tapi berkurang 2,93 akibat ditekuk Jepang sebelumnya. Sementara Malaysia juga diperkirakan naik 1 level ke posisi 132. Kenaikan tipis itu terjadi karena tambahan 2,97 poin dari kemenangan 3-1 atas Laos dan 0,16 dari imbang 1 sama dengan India dalam uji coba. Timnas Indonesia panggil pemain abroad Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk Piala AFF 2024. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, menyatakan Sintayong akan memanggil pemain-pemain diaspora untuk menghadapi kejuaraan Piala AFF 2024 yang akan berlangsung tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Pada ajang yang paling bergengsi di regional ASEAN ini, timnas Indonesia akan menurunkan pemain-pemain kategori U22 atau yang berada di bawah usia 22 tahun. Alasannya, Piala AFF 2024 tak masuk kalender FIFA. Meskipun hanya turun dengan amunisi-amunisi muda, Nova menyebut pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong, sudah menegaskan skuad Garuda akan tetap menargetkan hasil terbaik di ajang ini. Kalau soal target di Piala AFF 2024 ini, Coach Shin selalu menyampaikan ingin menjadi yang terbaik. Namun, situasinya yang cukup sulit adalah kejuaraan ini tidak masuk kalender FIFA, kata Nova dalam wawancara. Oleh karena itu, pemain-pemain abroad timnas Indonesia akan kesulitan dalam mendapatkan izin dari klubnya. Ini menjadi catatan kami mengapa akhirnya memilih menggunakan pemain U22, tambah dia. Menurut Nova, pemanggilan pemain-pemain muda ini diharapkan bisa melanjutkan proses generasi untuk timnas Indonesia. Jika ada yang tampil oke, tim pelatih bakal memberikan kesempatan untuk promosi ke skuad senior. Ini juga bisa menjadi upaya generasi pemain. Proses generasi ini harus tetap berjalan. Dengan pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar negeri dengan level kompetisi yang tinggi, mereka tidak bisa bermain di kejuaraan ini, ujarnya. Harapannya, pemain-pemain muda nanti yang dipanggil dari kategori U22 bisa tampil maksimal. Sebab, siapa tahu kita bisa melihat ada pemain yang bisa dipromosikan ke timnas Indonesia, tambahnya. Juru taktik berusia 43 tahun itu juga menyebut staf pelatih akan memanggil beberapa nama pemain abroad. Beberapa nama yang tengah dipertimbangkan ialah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ketiganya masih masuk dalam kategori U22. Selain itu, ada pula Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh yang juga akan dipanggil. Namun, tim pelatih akan menanti keputusan dari klub apakah memberi izin atau tidak. Ada beberapa pemain abroad yang rencananya kami panggil untuk Piala AFF 2024 ini. Misalnya ada Justin, Ivar, dan Rafael. Mereka adalah pemain-pemain yang akan kami panggil, ujar Nova Arianto. Selain itu, ada juga Marcelino dan Ronaldo. Namun, kami juga harus melihat situasinya apakah mereka diizinkan oleh klubnya untuk memperkuat timnas Indonesia, lanjut pelatih asal Semarang, Jawa Tengah itu. Sebagian besar pemain yang akan dipanggil merupakan alumni timnas Indonesia U20 asuhan Shin Tae-yong yang sempat dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023. Nova berharap ada pemain baru yang bisa tampil menonjol untuk dipromosikan. Kami masih tetap menunggu izin dari klub mereka. Sekali lagi, ini karena Piala AFF 2024 bukan agenda FIFA Matchday. Rata-rata pemain yang dipanggil adalah ex-pemain timnas U20 yang gagal tampil di Piala Dunia U20 2023, katanya. Jadi, ini adalah tim yang diperkuat oleh Hoki Caraka dan Arhan Fikri. Nanti kami akan melihat siapa tahu dari nama-nama ini bisa memperlihatkan permainan terbaik dan bisa menambah pengalaman di timnas Indonesia senior, pungkas Nova.